Diceritakan, Gubernur Baghdad yang telah sekian lama menjabat datang ke istana menemui Baginda Raja. Kedatangannya tersebut untuk mengajukan supaya dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang lain. "Paduka yang mulia, saya ingin mengundurkan diri," kata gubernur. "Kenapa? Apakah gajimu kurang besar?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka, gaji saya sudah lebih dari cukup," jawab gubernur. "Lalu apa alasannya kenapa tiba-tiba ingin mundur?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, umur saya sudah semakin tua. Sudah saatnya jabatan gubernur dipercayakan kepada yang lebih muda," jawab gubernur. "Tapi belum ada yang pantas menjabat gubernur selain kamu. Bertahanlah untuk beberapa tahun ke depan sampai saya sudah mendapatkan penggantimu," pinta Baginda Raja. "Saya sudah tidak mampu mengemban amanah ini. Saya sudah terlalu tua Paduka," balas gubernur. Akhirnya dengan berat hati Baginda Raja mengabulkan permintaannya. Beberapa hari kemudian Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk diajak berkonsultasi. "Wahai Abu Nawas, seperti yang kau ketahui, Baghdad sedang butuh seorang gubernur. Menurutmu siapa yang pantas menjabatnya?" tanya Baginda Raja. "Ini perkara yang sulit Paduka, karena kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, maka masyarakat Baghdad bisa sengsara. Apalagi para menteri istana, mereka semua rata-rata gila jabatan dan harta. Jangan sampai di antara mereka dijadikan sebagai gubernur Baghdad," tutur Abu Nawas. "Lalu apa solusinya?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Kita adakan sayembara saja Paduka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka dialah yang berhak menjadi gubernur," usul Abu Nawas. "Terus pertanyaan macam apa yang akan diajukan?" tanya Baginda Raja. "Pertanyaannya adalah apa yang paling penting bagi seorang raja," balas Abu Nawas. "Itu sih pertanyaan mudah Abu Nawas. Yang terpenting adalah berbuat adil," jawab Baginda Raja. "Berbuat adil menurut Paduka belum tentu adil menurut rakyat Paduka. Berarti jawaban tersebut salah," ujar Abu Nawas. "Ternyata susah juga ya Abu Nawas. Baiklah, besok umumkan sayembara," perintah Baginda Raja. Singkat cerita, setelah sayembara tersebut sampai ke pelosok negeri, orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftar, baik dari kalangan rakyat biasa sampai dari keluarga pejabat istana. Namun, dari sekian banyak peserta, tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Lalu salah satu menteri istana mengantarkan kerabatnya untuk mendaftar. "Paduka yang mulia, kerabat saya ini orang pintar dan jujur. Dia pasti pantas untuk dijadikan gubernur," ujar sang menteri. "Sesuai persyaratan, kalau bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, maka akan saya jadikan gubernur," balas Baginda Raja. Kemudian kerabat sang menteri menghadap Baginda Raja untuk menjawab pertanyaan. "Menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja?" tanya Baginda Raja. "Yang terpenting adalah kewibawaan dan pasukan yang kuat dan istana yang megah, supaya negeri lain tidak meremehkan," jawabnya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah jawabannya benar?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas yang setia mendampingi. "Salah Paduka, apa gunanya istana megah dan pasukan kuat, tapi hatinya tidak tenang karena selalu was-was akan diserbu negeri lain," jawab Abu Nawas. Peserta tersebut maka dinyatakan gagal. Kemudian datang menteri yang lain dengan membawa kerabatnya untuk mendaftar.
Menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Seorang raja harus tegas dan berani agar disegani oleh siapapun, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apa pendapatmu? Tanya Baginda Raja. Salah Paduka, karena dengan sikap seperti itu malah bisa bikin rakyat sengsara. Karena ia bisa menaikkan upeti seenaknya dan mengintimidasi rakyatnya, yang akhirnya akan timbul pemberontakan di mana-mana, jawab Abu Nawas. Peserta itu pun dianggap gagal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pemuda desa dengan penampilan sederhana. Kehadiran si pemuda membuat para menteri istana memandangnya sebelah mata. Bahkan ada yang saling berbisik mengejek. Kamu mau ikut sayembara? Tanya Baginda Raja kepada si pemuda. Iya Paduka, itu pun kalau Paduka berkenan, jawab si pemuda. Siapa saja boleh ikut, asal bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau yakin bisa? Tanya Baginda Raja. Insya Allah Paduka, bila Allah menghendaki maka saya akan menjawabnya dengan benar, balas si pemuda. Baiklah, menurutmu apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang paling penting bagi seorang raja adalah kepercayaan rakyatnya, jawab si pemuda. Baginda Raja dan Abu Nawas tertegun mendengar jawabannya. Kenapa? Apa alasannya? Bagaimana bila negeri lain akan menyerbu? Dan bagaimana bila muncul pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri sendiri? Tanya Baginda Raja. Dengan rakyat percaya, maka akan timbul kecintaan pada rajanya. Apabila diserbu negeri lain, seluruh rakyat akan dengan semangat ikut berjuang membela negerinya dari serangan musuh. Dan apabila timbul pemberontakan-pemberontakan, dipastikan itu adalah ulah para pengkhianat. Tapi seluruh rakyat pasti akan membantu raja untuk memberantas para pengkhianat tersebut. Adanya rakyat cinta dan percaya karena raja bersikap bijak dan menyayangi rakyatnya. Tidak semena-mena menaikkan upeti, tidak menyengsarakan rakyat, dan pastinya rakyat akan hidup makmur sejahtera, tutur si pemuda. Bertambah kagumlah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan penuturan si pemuda. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Paduka sudah mendengar sendiri kan jawabannya, dan saya sangat kagum Paduka. Saya rasa dia pantas untuk menjabat jadi gubernur, jawab Abu Nawas. Saya juga sependapat denganmu Abu Nawas. Saya setuju bila dia dijadikan gubernur yang baru, timpal Baginda Raja. Akhirnya si pemuda pun diangkat menjadi gubernur Baghdad yang baru. Abu Nawas mengakui kalau pejabat ini lebih hebat daripada Nabi. Di dalam masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid ada seorang pejabat kerajaan bernama Zalim. Si Zalim ini sudah menjadi pejabat kerajaan sudah cukup lama. Bisa dibilang dialah seniornya dalam lingkungan kerajaan. Karena merasa dirinya yang paling berpengalaman, ia pun tak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tak jarang juga ia menjadi aktor utama dalam menentukan peraturan-peraturan yang menguntungkan para pejabat kerajaan. Pernah suatu ketika ia merampas tanah milik warga dengan dalih surat-suratnya tidak sah. Kejadian seperti itu terus berulang-ulang tanpa ada yang berani memperingatkannya. Sementara para warga lebih memilih untuk menghindarinya daripada mendapatkan masalah dengannya. Sebenarnya si pejabat zalim ini mempunyai hobi yang bagus.
yaitu dia sering keluar turun ke bawah untuk berkumpul bersama warga. Tapi dengan kesombongannya itu, ia memaksa agar para warga menghormatinya. Kalau sampai ada warga yang protes, berkata menyindir atau menyakitinya, maka sudah bisa dipastikan warga itu akan berakhir di penjara. Suatu ketika saat pejabat zalim ini belusukan, ia mendapati Abu Nawas sedang nongkrong bersama kawan-kawannya di warung kopi. Terlihat suasana perkumpulan begitu gembira, saling bercanda tawa satu sama lain. Hal itu menarik perhatian pejabat zalim, sehingga timbul keinginannya untuk menghampiri Abu Nawas dan kawan-kawannya. Ketika pejabat zalim itu sudah di samping Abu Nawas, suasana menjadi hening. Semua kawan-kawan Abu Nawas terdiam, takut dengan si zalim. "Woi, menurut kalian, aku sama para menteri istana lebih hebat mana?" tanya pejabat zalim dengan menyombongkan diri. Ia memang sering memberikan pertanyaan-pertanyaan sejenis ini kepada para warga yang ia temui, dengan harapan mendapat jawaban yang mengunggulkan dan menyanjung dirinya. Sementara kawan-kawan Abu Nawas hanya terdiam, tidak menjawab pertanyaan si pejabat. Mereka takut jika nanti sampai salah bicara, mereka akan dipenjarakan oleh si pejabat zalim. "Hoi, ditanya kok diam saja? Lebih hebatan mana, aku apa para menteri istana?" tanya pejabat zalim dengan agak membentak. Abu Nawas yang memang kesehariannya membuat junjungannya Raja Harun ar-Rasyid selalu merasa senang, kemudian berkata, "Tuan pejabat, izinkan saya menjawab. Anda dengan para menteri istana tentu jauh lebih hebat Anda, Tuan." Mendengar pengakuan Abu Nawas, pejabat zalim itu pun merasa kegirangan. Kemudian dia bertanya lagi, "Lalu apa alasanmu bilang kalau aku lebih hebat daripada menteri istana? Kan kalau Anda dekat dengan para warga, Tuan, Anda sering belusukan menyapa warga. Sedangkan menteri istana mana pernah mereka turun ke lapangan?" jawab Abu Nawas. Semakin girang pejabat zalim itu dibuatnya oleh Abu Nawas. Tapi tak hanya sampai di situ, ia kemudian bertanya lagi, "Nah, kalau aku sama Raja Harun lebih hebatan mana, aku atau dia?" "Oh, ya jelas hebatan Tuan pejabat lah. Tuan pejabat kan membuat segala peraturan. Sedangkan Raja Harun kerjanya hanya duduk-duduk di singgasananya saja," jelas Abu Nawas. Bertambah girang si pejabat zalim itu. Karena belum merasa puas, akhirnya ia mengajukan satu pertanyaan lagi kepada Abu Nawas. "Bagus kamu. Ini pertanyaan terakhir. Jawab dengan jujur ya. Lebih hebat mana antara aku dengan Nabi?" "Oh ya tentu masih hebat Tuan pejabat dong," jawab Abu Nawas dengan semangat. Untuk kali ini si pejabat zalim itu merasa terkejut. Ia tak menyangka dengan jawaban yang dilontarkan Abu Nawas itu. "Loh, kok bisa begitu? Apa alasannya?" tanya si pejabat zalim dengan ekspresi terkejut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung membalas, "Ya bisalah Tuan, kalau Nabi kan selalu takut dengan Allah. Sedangkan Tuan sudah tak pernah lagi takut sama Allah. Buktinya Tuan selalu berbuat aniaya kepada para warga. Tuan selalu memperkaya diri dan mementingkan diri sendiri." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, si pejabat zalim merasa emosi. Jelas terlihat di wajahnya yang memerah menahan amarah. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Karena ia tahu bahwa Abu Nawas adalah tangan kanannya Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kalau sampai ia macam-macam dengan Abu Nawas, bisa-bisa ia malah mendapat malapetaka. Si pejabat zalim itu pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya dengan muka menahan emosi.
Abu Nawas mengerjai si buta. Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya nongkrong sambil bercerita. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, mereka bercerita tentang masalah keagamaan. Kebetulan mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa, karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya sebab mata inilah yang selalu melihat ke sana kemari, sehingga menjadi sumber orang melakukan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia mau membuktikan pendapatnya bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Ia pun menyiapkan sebuah kantong dan mengisinya dengan uang. Tidak beberapa lama, Abu Nawas berjalan, ia benar-benar bertemu dengan orang buta. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian Abu Nawas berpura-pura menjadi orang buta juga. Ia berjalan sambil membawa tongkat. Lalu Abu Nawas sengaja menabrakkan dirinya kepada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. Malang sekali nasibku ini, sudah buta, ditabrak orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan. Orang buta itu pun heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. Lalu ia berkata, "Maaf Tuan, aku juga orang buta. Aku sama sekali tidak bisa melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan, aku sungguh-sungguh tak sengaja," ujar orang buta tersebut. "Oh, kamu juga orang buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Iya Tuan, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta kan harus memakai tongkat untuk berjalan," balas orang buta itu. Maka disuruhlah Abu Nawas untuk memegang tongkatnya, begitu pula sebaliknya. Si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa orang yang ditabraknya adalah benar-benar orang yang buta. Abu Nawas kemudian berkata, "Kalau begitu berarti kita senasib saudaraku. Gimana kalau kita mencari rezekinya bersama-sama?" Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Lalu mereka berjalan beriringan. Orang buta itu yakin bahwa orang yang ditabraknya itu juga buta yang senasib dengan dirinya. Keduanya pun saling memaafkan dan terus berjalan bersama-sama untuk mencari rezeki. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau kencing dan meminta tolong kepada si buta itu agar memegangkan dulu kantongnya yang penuh berisi uang. Sementara Abu Nawas berpura-pura kencing, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Tampaklah si buta itu sedang meraba-raba kantong yang dititipkan Abu Nawas, hingga terbersitlah niat jahat di hatinya. "Wah, kantong ini banyak sekali uangnya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Lagian dia juga gak bakal bisa mencariku," pikir si buta sambil tersenyum. Ia lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyian agar Abu Nawas tak dapat menemukannya. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi memperhatikannya berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Tuhan. "Ya Allah, malang benar nasibku ini. Tadi ditabrak orang, sekarang uangku juga dibawa lari. Sial benar nasibku ini ya Allah. Semoga orang yang mengambil uangku terkena lemparan batu ini biar dia tahu rasa." Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempar batu ke arah si buta dan persis mengenai kepalanya. "Aduh, kok bisa kena ini?" rintih si buta kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia pun segera beranjak pergi mencari tempat lain untuk bersembunyi. Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta mengikuti si buta itu kemanapun ia pergi. Setelah dekat, Abu Nawas kembali memohon kepada Tuhan.
Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku kepalanya terkena lemparan batu ini. Tak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kok kena lagi? Sambil memegangi kepalanya yang benjol. Si buta pun menjadi panik dan heran kenapa doa temannya itu selalu terkabul. Ah, mungkin hanya kebetulan saja, ujar si buta menghibur diri. Lalu ia menghindar lagi dan terus menghindar, tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya. Secara berturut-turut Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat mengenai kepalanya. Setelah terkena lemparan batu beruntun, si buta berpikir, mengapa semua batu yang dilempar kawannya itu selalu tepat mengenainya dan semuanya kena di kepala? Ia pun mulai curiga. Lama berpikir, akhirnya ia mencoba untuk mengenali suara orang yang tadi bersamanya itu. Barulah ia tersadar bahwa orang yang bersamanya adalah Abu Nawas yang mencoba mempermainkannya. Antara marah dan was-was, si buta berkata, "Kamu Abu Nawas ya? Kamu hanya pura-pura buta untuk mempermainkanku. Ambillah kantong uangmu ini." Akhirnya si buta itu menyerahkan kantong itu kepada Abu Nawas. Si buta jadi menyesal dan malu dengan perilakunya. Sementara Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga berbuat dosa. Abu Nawas menjelma menjadi setan. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrimnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. Kalian tahu kan siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuh manusia. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, oh, ya boleh. Kalian boleh memukul setan. Bila perlu, pakai tongkat kayu biar kapok itu setan, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan seorang laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk untuk duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang itu untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah. Kapan rencana pernikahan kalian? Tanya Abu Nawas. Rencananya besok lusa Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. Woi, apa-apaan kalian? Tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. Kami sudah memukul setan Tuan Guru, jawab muridnya serempak. Memukul setan? Apa maksud kalian? Tanya Abu Nawas keheranan. Loh, bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Tuan Guru juga bilang kan, katanya kami boleh memukul setan. Kalau perlu, pakai tongkat kayu biar kapok.
ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas pun menepuk jidat dan berkata, "Aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya," tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Abu Jahil menjadi sakti. Dikisahkan, Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahannya dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, aku baru bisa datang. Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Tidak apa-apa, silakan duduk Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asyik ngobrol, tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil, "Duhai suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana, sakitnya udah mendingan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku," kata sang istri. "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya kesleo," jawab istrinya. "Tangan mana yang sakit? Biar aku cium," ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana, sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil. "Iya, sudah hilang," jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar, sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, aku tidak menyangka, ternyata kau sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh," kata Abu Nawas. Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. "Oh iya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kau menyembuhkanku?" pinta Abu Nawas. "Bisa saja, beritahu aku apa penyakitmu?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, selama ini aku menderita ambeien. Tolong cium pantatku supaya penyakitnya langsung hilang," kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. "Pergi kau, dasar orang gila," bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil. Murid Abu Nawas yang paling jenius. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang paling cerdas di antara murid-murid lainnya. Anak tersebut juga cermat dalam menganalisa suatu masalah. Hal itulah yang membuat Abu Nawas merasa kagum kepadanya. Apalagi si anak sangat penurut dan rajin beribadah. Suatu hari, muridnya ini diperintah Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Maka berangkatlah ia menjalankan perintah gurunya itu. Sementara di tempat lain ada seorang lelaki yang juga dalam perjalanan menuju pasar. Lelaki tersebut mengendarai keledai dengan membawa 2 karung gandum. Setelah beberapa saat, laki-laki itu berhenti dalam perjalanannya untuk beristirahat di bawah pohon. Agar si keledai tidak lari, dia mengikatnya di dekat pohon itu. Ketika dia bangun dari tidur siangnya, dia tidak menemukan keledainya. Laki-laki itu menjadi khawatir dan mulai mencari keledainya kemana-mana. Saat mencari keledainya itulah dia bertemu dengan anak kecil yang merupakan murid Abu Nawas. Si lelaki kemudian bertanya,
"Apakah kamu melihat keledai saya?" Anak kecil itu menjawab, "Apakah keledai tuan buta mata kirinya dan kaki kanannya pincang? Dan apakah dia juga membawa gandum?" Mendengar hal itu, si lelaki merasa senang karena ia mengira akan menemukan keledainya. "Iya benar, di mana kamu melihatnya?" tanya lelaki tersebut. "Saya belum melihatnya, Tuan," jawab si anak. Si lelaki merasa heran dengan jawabannya. Dalam hati ia berpikir, bagaimana mungkin bocah itu tidak melihatnya, padahal ia tahu secara mendetail keledai miliknya. Jangan-jangan bocah itu telah mencurinya. "Saya tanya kamu sekali lagi, apakah kamu melihat keledai saya?" tanya si lelaki. Tapi si anak masih mengatakan kepadanya bahwa dia belum melihatnya. "Kamu mau menipu saya ya?" kata lelaki merasa geram. Ia pun segera membawa anak kecil itu menuju rumah Tuan Hakim untuk mendapatkan solusi. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, lelaki itu lalu mengadukan masalahnya. Berhubung yang diadukan anak masih di bawah umur, Tuan Hakim meminta supaya si anak didampingi orang tua atau gurunya. Si anak lalu memilih untuk didampingi gurunya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke rumah Tuan Hakim. Spontan Abu Nawas terkejut mendengar anak didiknya yang paling ia banggakan terlibat masalah hukum. "Ada masalah apa ini? Kenapa anak didik saya disidang?" tanya Abu Nawas tidak terima. "Begini Abu Nawas, lelaki ini mengadukan bahwa keledainya telah hilang dan ia menyangka bahwa muridmu lah yang telah mencurinya," kata Tuan Hakim menjelaskan. "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," protes Abu Nawas. Abu Nawas tahu betul bahwa anak didiknya anak yang soleh dan penurut. Dia tidak mungkin melakukan pencurian. Lalu si lelaki yang kehilangan keledainya menjawab, "Muridmu tahu ciri-ciri keledai saya dengan detail. Bahkan ia juga tahu barang bawaan yang ada di punggungnya. Tapi saat aku tanya di mana keledainya, dia bilang belum melihatnya. Itu sama sekali tidak masuk akal." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya terdiam. Tiba-tiba si anak berkata, "Tapi saya memang belum melihatnya, Tuan." Dengan lemah lembut Tuan Hakim menanyai anak kecil itu, "Wahai anakku, kalau kamu memang belum melihatnya, kenapa kamu bisa menggambarkan dengan detail keledai milik lelaki ini?" tanya Tuan Hakim. Anak kecil itu menjawab, "Karena saya melihat jejak kaki keledai di jalan. Langkah kaki keledai yang kanan berbeda dengan yang kiri. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai yang lewat kakinya pincang. Kemudian saya melihat rumput di sisi kanan jalan dimakan, sementara rumput di sisi kiri jalan tidak dimakannya. Dari situlah saya mengerti bahwa keledai tersebut buta mata kirinya. Kemudian ada butiran gandum yang berserakan di tanah di sepanjang perjalanan. Dari situlah saya juga mengerti bahwa keledai tersebut pasti membawa gandum." Abu Nawas dan Tuan Hakim seketika berdecak kagum dengan kecerdasan analisa anak itu. Sedangkan si lelaki pemilik keledai merasa tidak puas. Ia ingin membuktikan ucapan anak didik Abu Nawas. Mereka lalu pergi memeriksa jalanan yang dijelaskan oleh murid Abu Nawas. Dan ternyata semua ucapannya adalah benar. Si lelaki pun langsung meminta maaf, dan untuk menebus rasa bersalahnya, lelaki tersebut memberinya uang. Atas kejadian tersebut, Abu Nawas semakin bertambah kagum dengan kecerdasan muridnya yang satu ini. Kisah selanjutnya dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan pergi ke kampung seberang. Dengan mengendarai keledainya, ia pun memulai perjalanan yang lumayan jauh.
hingga sampailah ia melewati sebuah desa, dan kala itu suara azan duhur berkumandang. Tak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, Abu Nawas segera mendatangi masjid yang ada di desa tersebut. Setibanya di masjid, Abu Nawas langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat dengan tergesa-gesa. Selanjutnya ia hanya berdoa dengan bacaan yang pendek. Kemudian ia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. Ternyata sholat Abu Nawas yang tergesa-gesa ini menarik perhatian seorang ulama yang juga selaku ketua masjid. Sang ulama pun segera menghentikan langkah Abu Nawas yang akan keluar dari masjid. "Wahai Tuan, sholat yang Anda lakukan itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Anda harus mengulanginya kembali. Sholat dan berdoalah dengan benar," tegur ulama tersebut kepada Abu Nawas. Sang ulama mengira kalau Abu Nawas adalah seorang musafir yang tidak tahu tentang ilmu agama. Karena dari penampilan Abu Nawas tak mencerminkan seorang ulama sufi yang menguasai ilmu agama. Oleh sebab itulah ia merasa berkewajiban menegurnya agar Abu Nawas menunaikan sholatnya dengan benar. Sedangkan Abu Nawas sendiri juga berniat balik menegurnya, tapi tentunya dengan cara yang konyol. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang ulama. Ia kembali menunaikan sholat agak lama dan juga membaca doa yang agak panjang. Ketika Abu Nawas telah selesai, ia segera beranjak meninggalkan masjid. Sang ulama kembali menghentikannya sambil berkata, "Sekarang katakan padaku, tidakkah Tuhanmu akan lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan sholat dan doamu yang pertama, di mana kamu melakukannya dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas menjawab, "Tidak juga." Jawab Abu Nawas membuat sang ulama kesal. "Kenapa bisa begitu?" tanya sang ulama heran. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Meskipun sholat dan doaku yang pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi setidaknya itu saya lakukan untuk Tuhan. Karena sholat pertama yang saya lakukan meskipun tergesa-gesa, tapi kan tidak meninggalkan syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat dan doa kedua saya lakukan untuk Anda," jawab Abu Nawas sambil berlalu meninggalkan sang ulama. Ketika sang ulama menjadi malu karena orang yang ia tegur sepertinya lebih menguasai ilmu agama, sang ulama hanya melihat seseorang dari penampilannya saja. Kisah selanjutnya, dikisahkan ada seorang pemuda yang tak mempercayai adanya alam akhirat. Menurutnya itu hanyalah sebuah omong kosong. Si pemuda sangat berhasrat sekali ingin mengajak debat siapa saja yang meyakini adanya alam akhirat. Hingga pada suatu ketika, saat si pemuda nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas tengah duduk bersama kawan-kawannya. Kala itu Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur, terutama bagi orang-orang kafir yang tak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. "Wahai Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di alam kubur dia langsung mendapatkan siksa?" tanya salah satu kawannya. "Benar, orang tersebut langsung mendapatkan siksa," jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan Abu Nawas dan kawan-kawannya, si pemuda merasa penasaran. "Apa benar apa yang dikatakan Abu Nawas? Saya ingin membuktikannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun segera meninggalkan warung dan pergi menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama si pemuda tak mendengar apapun. "Dasar Abu Nawas, ia pandai sekali berdusta. Pantesan ia banyak disukai orang. Bualannya terdengar sangat meyakinkan," batin si pemuda.
Di saat itulah terbesit di benaknya untuk mempermalukan Abu Nawas. Ini saat yang tepat untuk mengajaknya berdebat. Akan aku permalukan dia di depan orang-orang, ucap si pemuda. Maka ia pun langsung beranjak dari pemakaman dan kembali menuju warung untuk menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Setelah tiba di hadapan Abu Nawas, si pemuda berkata, "Hei Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Kau bilang katanya orang kafir di alam kubur mereka disiksa oleh malaikat. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada suara tangisan ataupun jeritan. Ceritamu tentang siksa kubur hanyalah dongeng semata Abu Nawas, tidak bisa dibuktikan." Mendengar perkataan si pemuda yang tiba-tiba sempat membuat Abu Nawas terkejut. "Wahai anak muda, kemarilah. Duduklah bersama kami biar nanti saya jelaskan," ajak Abu Nawas sambil tersenyum. Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Aku sama sekali tidak percaya. Coba buktikan kalau akhirat itu ada," tantang si pemuda. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja aku tidak percaya. Kan tadi sudah aku bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui, bahwa antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya beda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Itu sih hanya alasanmu saja Abu Nawas, karena kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu," balas si pemuda. "Baiklah, saya akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu? Dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya pernah." "Memangnya kenapa?" jawab si pemuda. "Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu bermimpi dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong sambil berlari dengan sekencang-kencangnya. Apakah kawanmu yang sedang duduk di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang merasakan ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, ketika melihatmu dia menganggap kamu sedang tertidur pulas. Padahal waktu itu kamu sangat ketakutan dan butuh pertolongan. Itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir yang kamu lihat. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sedang mengalami siksaan yang begitu dahsyat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, si pemuda pun hanya terdiam. Dalam hati ia membenarkan Abu Nawas. Cara unik Abu Nawas agar tidak KDRT. Ada sebuah kisah ajaib dari Abu Nawas dalam mendamaikan sebuah keluarga yang tadinya tiap hari cekcok dan dipenuhi KDRT menjadi keluarga yang harmonis. Simpel sekali caranya, tapi sangat manjur. Berikut kisah lengkapnya. Ada sebuah keluarga yang kerap kali terjadi pertengkaran. Istrinya merupakan wanita yang terkenal cerewetnya minta ampun. Ia selalu berkomentar untuk setiap hal yang ia temui, apalagi yang berkaitan dengan sang suami. Adapun sang suami adalah lelaki yang suka marah. Dan tak jarang dari marahnya itu ia suka main tangan kepada istrinya. Karena tak tahan dengan kekerasan yang dialami, sang istri lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, tolong saya tuan. Suami saya sering marah-marah gak jelas tanpa alasan tuan," kata si wanita. "Memangnya apa yang dilakukan suamimu?" tanya Abu Nawas. "Itu yang jadi masalahnya Tuan Abu.
Setiap kali ia marah selalu saja menamparku, Tuan, jawab si wanita. Lalu apa yang kau inginkan dari suamimu? Tanya Abu Nawas kembali. Ya, aku ingin supaya suamiku nggak suka main tangan, Tuan Abu, jawab si wanita. Oh begitu, itu sih gampang, balas Abu Nawas. Beneran, Tuan? Gimana caranya, Tuan? Tanya si wanita. Kemudian dengan penuh keyakinan, Abu Nawas menjelaskan. Jadi gini caranya, nanti ketika suamimu mulai marah, ambillah segelas air lalu berkumurlah dengan air itu. Tapi ingat, jangan sampai ditelan sebelum suamimu menjadi tenang dengan sendirinya. Atau setidaknya ia berpaling darimu, jelas Abu Nawas. Setelah mendapat saran dari Abu Nawas, si wanita pun pulang ke rumah dan melaksanakannya. 2 minggu kemudian, dengan wajah sumringah si wanita kembali menemui Abu Nawas. Tuan Abu, saran Anda sangat manjur, Tuan. Setiap kali suamiku marah, aku langsung berkumur dengan air seperti yang Anda ajarkan, kata si wanita. Wah, bagus kalau begitu. Lalu gimana suamimu? Tanya Abu Nawas. Aneh bin ajaib, Tuan Abu. Gak lama amarah suamiku mereda dan ia gak sampai kehilangan kesabaran. Apalagi sampai menamparku seperti yang dulu-dulu, jawab si wanita. Tapi Tuan Abu, aku heran dan gak habis pikir. Kok bisa hanya dengan berkumur bisa meredakan amarah suamiku? Abu Nawas yang mendengar pertanyaan heran dari si wanita hanya bisa tersenyum dan membiarkan si wanita untuk mencari jawabannya sendiri.